Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini bisa nggak sih kita PT-PT aja ngulangin STY yuk? Sebulannya berapa ya? Ayo kok PT-PT nggak apa-apa ya, jadiin lawan Myanmar loh, susah banget. ASEAN loh. Dulu gue pernah mulangin Korea, gila. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini bisa nggak sih kita itu mimpi itu dulu mimpi kita kasih pulang Korea lewat adu penalti, kita kasih kalah Yordania, itu cuma mimpi. Itu mungkin kita dejavu tuh, mimpi kita itu. Sekarang memang ini kita terbukti, ini kita memang ini kita punya tipikal, ini kita punya memang tradisi kita itu seperti ini, gagal dan gagal itu tradisinya timnas Indonesia. Kemarin kalau kita berhasil sana sini dengan pelatih Korea itu katanya, oh ini karena ini yang hebat, ini yang hebat. Sekarang siapa yang mau disalahkan? Tidak ada dong. Masa ada pejabat di Konoha ini yang mau disalahkan? Tidak akan ada. Akan berbangga diri pada masanya nanti itu. Kejadian ini sampai bikin Jens Raven nangis. Walaupun menang 3-1 dari Myanmar, tapi timnas kita tetap harus pulang karena kalah selisih gol dari Malaysia. Secara permainan, timnas kita tetap bobrok. Jelas, betul, setuju. Lawan Myanmar pun kita lebih banyak kesusahannya daripada kemudahannya. Jadi Jens Raven itu nyesek banget loh. Meski berhasil cetak brace, tapi timnas tetap gagal. Dia langsung nangis pas babak kedua resmi berakhir. Bahkan saat menemui supporter kayak gini, Raven nangis lagi. Tahun 2025 ini resmi ditutup dengan hasil kelam. Mulai dari gagal lolos ke Piala Asia U23, gagal lolos ke Piala Dunia, gagal lolos ke Piala Asia U20, dan terakhir sekarang ini gagal lolos dari fase grup SEA Games 2025. Intinya kita gagal lah, gagal di segala kelompok usia bahkan sampai senior gitu kan. Tapi tidak apa-apa, biasanya King itu ya gagal di awal dan ya di akhirnya itu kita happy ending gitu kan. Ya kita doakan lah semoga setelah ini timnas kita baik-baik saja dan semoga di tahun depan kita ada peningkatan, kita ada kemajuan, jangan sampai stagnan begitu-begitu saja. Kalau kita mau bahas soal permainan tadi malam, bosan lah. Tidak ada yang perlu dibahas sebenarnya ya, karena memang tipikal permainan itu memang seperti itu bro. Apa yang mau dibahas ya? Crossing sana sini, pas back pass dari back langsung ke striker. Cuma gitu doang. Apa yang mau dibahas ya kan? Justru lebih enak lihat permainannya lawannya kita begitu kan. Filipina main bagus pertandingan pertama, Myanmar juga main bagus tadi malam. Jadi kan apa yang mau dikata begitu, apa yang dia mau kritik begitu, tidak ada. Tapi memang permainannya begitu, selalu jelek begitu. Jadi sudahlah, tapi keren lah. Ada yang patut diapresiasi dan dikasih jempol. Siapa? Jens Raven. Walaupun dia masuk di menit-menit terakhir, tapi dia mampu cetak brace ke gawangnya Myanmar. Andai kata dia dimasukkan dari menit awal atau awal babak kedua, mungkin bisa jadi kita bisa lolos karena insting golnya ini anak luar biasa, keren sih. Jadi wajar kalau dia menangis, kecewa dia. Kita saja supporter kecewa, apalagi dia yang cetak gol ya kan. Gitu dong. Silakan kritik kami sekeras-kerasnya, silakan hujat kami sekeras-kerasnya. Inilah prestasi kami. Nggak perlu dikritik dan dihujat. Gagal di SEA Games itu modal buat gagal di Piala Asia U23 tahun depan. Ya ini AI ya teman-teman ya, ini editan dari AI. Tapi memang ini bukan soal AI-nya, tapi konteksnya bagaimana kita gagal ya kan. Kita gagal lagi dan lagi. Ya semoga ada evaluasi lah dari PSSI, semoga pelatihnya diganti, semoga ya suara-suara kita ya didengar juga bahwa Indra Syafri sudah tidak cocok lagi. Silahkan diganti dan cari pelatih lain yang masih lebih bagus, masih ada kok. Ya, carilah. Ini nih permainan begini nih, mau the next World Cup 2030. Bangun impi aja kerjaannya. Buru mah perak lolos jadi juara grup aja kagak bisa. Sekarang lawan Myanmar susah bener mau menang. Walaupun Indonesia menang 3-1 atas Myanmar, tetap kagak bisa jadi runner up terbaik karena yang jadi runner up terbaik itu Malaysia. Ya, poin betul. sama, selisih gol sama, tinggal efektivitas golnya doang ya. Kemarin gara-gara tuh Malaysia
Malaysia menang atas Laos 4-1. Indonesia cuma 3-1 lawan Myanmar. Emang agak bisa ya timbang menerusin aja gitu cara dari coach STY. Allah Akbar, main bola kayak kagak ada visi misinya. Kayak mau nyalon ketua OSIS. Sering banget ya kehilangan bola, jarak antar pemain jauh. Betul. Terus gue juga berharap banget Coach Indra Safri yang melatih biar bisa back to back emas. Karena predikat Indonesia jadi juara bertahan. Pertanyaan gua ya, Frankie Misa itu dinilainya dari mananya yang bisa tetap dipanggil dari Coach Gerald Vandenberg sampai hari ini. Mas segitu dikitnya nih LB di Liga Indonesia, Liga 1 apa mah Liga 2 gitu ya, yang umurnya masih under 22. Banyak sebenarnya, bukan hanya Taruh di satu. posisi LB, jangan dipaksain tuh Frankie Misa sama Donitri main bareng. Biar mah kalau udah bagus tuh LB Donitri, ya udah Donitri aja. Tuh Frankie Misa kagak jelas. Gue mau marah-marah. Terus Yang herannya tuh kenapa dribbling-dribblingnya itu dari daerah sendiri sampai daerah lawan itu. Tadi malam kalau mau dilihat cuma 3 pemain yang paling menonjol. Siapa ya? Si nomor 7 saya lupa namanya. Kalau yang tahu namanya boleh tulis di kolom komentar. Nomor 7 tuh pemain pengganti lah. Kemudian Ivar Yener. Yang ketiga Donitri Pamungkas. Itu dia dribbling dari kita punya daerah sampai daerahnya lawan. Ujung-ujungnya diblok juga. Jadi saya heran tadi malam pas nonton. Ini main bola, main sendiri atau main tim ini? Karena dia dribbling dari daerah sendiri sampai daerah lawan. Masuk sepertiga kotak penalti tidak bisa buat apa-apa, diblok. Tapi kita mau komentar panjang lebar ya kita sudah gagal juga, mau ngapain? Udah dikasih jalan Vietnam buat bisa ke semifinal, malah milihnya jalan pulang. Timnas Indonesia fix gagal lolos semifinal SEA Games 2025. Iya. Alih-alih menjebol gawang Myanmar sampai 3 kali, anak asuh Indra Syafri justru sempat tertinggal lebih dulu. Meski pada akhirnya memalukan menang sekali, dengan ya. skor 3-1, tapi hasil ini nggak cukup buat timnas bisa menggeser Dikmalai sebagai runner-up terbaik karena kalah dalam agresivitas gol. Akibatnya, Garuda Muda kembali mengulang sejarah kelam tahun 1995 silam. Pertanyaannya sekarang, apakah masalahnya ada di taktikal, mental, atau justru ada hal lain yang lebih besar? Terus, gimana tanggapan kalian tentang kegagalan timnas kali ini, Bes? Ya tanggapannya gagal ya gagal gitu kan. Kembali lagi, ini bukan soal siapa yang harus bertanggung jawab, taktik dan lain sebagainya, tapi ini bagaimana kemudian ya dari dasarnya saja sudah salah gitu kan. Dasarnya salah, bro. Ini passingnya saja tidak jelas, bro. Ini timnas loh. Passingnya itu selalu salah ya kan. Dribblingnya juga tidak jelas. Mau ini warna permainannya tidak ada gitu kan. Karena kan kalau STY itu kan kita jelas gitu kan. Kita bertahan, kita mengandalkan serangan balik. Kalau bisa untuk main total football. Tapi kan selama STY pimpin itu, mau di kelompok umur sampai ke senior itu warna permainan itu ada begitu kan. Kita terkenal dengan defense-nya yang kuat gitu. Tapi semenjak ditinggal STY ya bro, itu permainan kita tidak punya warna sama sekali. Tidak jelas kan kita mau total football kah? Atau kita mau defense kah? Atau kita mau quick counter attack kah? Tidak ada, tidak jelas kita itu. Pokoknya tidak jelas gitu kan. Intinya jangan pikir taktik macam-macam. Dapat bola langsung ke gawang. Itu bukan saya yang bilang, itu pelatihnya langsung yang bilang loh. Coba nonton videonya, ada loh itu, ada. Indonesia tersingkir dan ulangi aib 16 tahun lalu di SEA Games 2025. Saat kemenangan 3-1 atas Myanmar tetap tak cukup karena Garuda Muda butuh selisih 3 gol. Membuat mereka kalah produktivitas dari Malaysia dan resmi angkat koper. Mengulang kegagalan edisi 2009 sekaligus menutup tahun penuh hasil pahit untuk PSSI. Tidak apa-apa, gagal bukan berarti kita tidak bisa untuk bangkit lagi. Masih bisa, masih ada pertandingan selanjutnya, masih ada event-event besar lainnya. Tapi pertanyaannya bisa tidak? Yakin tidak bisa? Iya, punya event banyak nanti ya, punya ada event besar, ada kompetisi yang besar gitu kan. Tapi bisa tidak? Itu kan pertanyaannya. Belum tentu juga bisa, bro. Jangan sampai kita jadi bulan-bulanan lagi nanti ini. Ada. Ini baru timnas Indonesia yang susah di level ASEAN.
Segala mimpi lolos Piala Dunia ini nih yang kayak gini nih baru Indonesia banget nih. Kemarin tuh kita cuma mimpi. Nah ini realitanya. Kalian yang menonton pertandingan seru lainnya bisa langsung cek profil gua aja. Juara bertahan tapi gugur di fase grup. Coba Memalukan. bayangin dari finalis Asia jadi berat di level ASEAN. Target nggak tercapai. Banyak yang minta langkah tegas. Banyak yang arahkan kritik ke federasi. Banyak yang dorong perubahan total. Pesan publik simpel. Kalau nggak bisa bawa perubahan, mending Pak Erick Thohir mundur. Jangan. Kalau mundur itu terlalu jauh itu kan. Masih sampai 2027, biarkan dulu Pak Erick Thohir memasak. Ngeri bos. Maksudnya biarkan dulu dia pimpin ini PSSI sampai tahun 2027. Kalau mau diganti nantinya atau ada orang yang menggantikan silahkan gitu kan. Tapi kembali lagi ya kita level ASEAN saja kita gagal. Betul sih. Mungkin ekspektasi kita yang terlalu berlebihan ketika kita diisi sama pemain-pemain diaspora. Ya, jadi ekspektasi kita itu maunya lolos Piala Dunia gitu kan. Tapi kita tidak berpikir juga grade apa sih pemain kita begitu kan. Oke, mungkin ada yang grade A, grade B, grade C. Tapi kembali lagi, siapa sih nahkodanya? Itu kan. Ini kan semua ada hubungan timbal baliknya. Tidak hanya soal pemain diasporanya saja begitu kan. Nah, kembali lagi ini kalau gagal soal ya siapa yang harus bertanggung jawab begitu kan. Menurut saya yang paling bertanggung jawab pelatih dan federasi, karena sekali lagi pelatih yang menukangi timnas ini dan federasi yang memilih pelatihnya. Harusnya sudah ada klarifikasi, sudah ada konferensi pers, tapi ya kita tunggu sajalah nanti bagaimana sih biar kata-kata mutiara dari orang-orang di PSSI gitu kan. Tapi mungkin untuk sekarang belum ada. Kemungkinannya tahun depan itu. Tapi kita tetap dukung timnas kok, tenang saja Pak. Kita tetap dukung timnas itu. Gagal lolos semifinal SEA Games, timnas Indonesia kembali baku hantam di penghujung laga kontra Myanmar. Nah, hal ini lantaran sebenarnya Indonesia masih punya satu peluang serangan, tapi wasit malah meniup peluit panjang. Sontak para pemain pun langsung protes keras. Ivar Jenner dan Zanadin Faris kena kartu kuning, tapi Zanadin akhirnya dapat kartu merah karena udah ngantongin 2 kartu kuning. Ketegangan makin memanas ketika beberapa pemain cadangan ikut maju. Dari situ, Dion Mark sempat bersitegang dengan pemain Myanmar. Kiper cadangan Myanmar melayangkan tendangan ke arah Dion. Ini langsung memicu keributan kecil di tengah lapangan. Untungnya, baku hantam ini nggak meluas karena pelatih dan ofisial kedua tim meminta para pemainnya untuk segera meninggalkan lapangan. Dulu baku hantam tapi bisa dapat emas. Sekarang baku hantam lagi, tapi cuma dapat hikmahnya aja. Dulu baku hantam itu pemainnya bagus-bagus ya kan. Siapa dulu ya? Ada Marceng, ada Rido, ada Arhan, ada Witan, ada siapa lagi, Ferrari, Elkan Bagot kalau tidak salah. Intinya pemain-pemain yang bermain di timnas senior, oke, itu yang bermain di kelompok umur juga. Artinya apa? Artinya waktu kita juara umum sepak bola putra dan dapat medali emas, pemain-pemain yang dipakai sama Coach Indra Syafri itu binaannya Sintayong. Jadi secara taktik mereka oke, secara fisik mereka oke. Nah sekarang jangan taktik fisiknya saja melempem. Artinya apa bro? Artinya semenjak ditinggal sama Sintayong, sepak bola kita tidak ada kemajuan. Gelap dan kembali ke setelan pabrik. Ini bukan pabrik lagi. Kesetelannya neneknya pabrik, ini belum ada pabrik. Entahlah kalian kasih kata-kata lah, ya, you name it lah, terserah kalian lah. Hancur sudah, timnas Indonesia gagal di semua level bosan usia. juga Ini nih. kenyataan pahit yang harus diterima timnas setelah ditinggal STY. Tonton pertandingan bola seru tab bio gua ya. Diawali dengan gagalnya keputaran final Piala Asia U23, gagal lolos Piala Dunia Senior, dan sekarang timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal SEA Games Gagal terus 2020. kita. Padahal timnas U23 menang 3-1 atas Myanmar. Ya tapi tetap aja nggak lolos karena kalah produktivitas gol dari Malaysia. Yang bikin heran kenapa Jens Ravens baru dimainin belakangan. Gak lihat apa Ivar bergerak sendiri. Ditambah timnas Indonesia sudah kebobolan duluan atas Myanmar. Bayangin Myanmar. Entah apa yang ada di pikiran Indra Syafri. Pressing pemain juga berantakan. Ngalahin Myanmar aja kayaknya susah banget. Ya sudahlah ya. Habis ini jangan ada yang bilang siapa suruh mimpinya emas SEA Games. Tapi memang targetnya itu betul bukan emas, targetnya itu perak katanya kan. Tapi kan kita tuh ekspektasinya kan dulu bisa emas, masa sekarang tidak bisa emas. Dulu dengan pemain seadanya tapi bisa emas kan. Sekarang pemainnya itu sudah pakai diaspora ya kan, pemain-pemain ini diasporanya main di luar semua loh, kecuali Struik sama Jens Ravens ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, FIFA Matchday-nya dialihkan ke mereka, TC-nya berbulan-bulan, liganya diliburkan demi SEA Games.
Itu kan sudah sesuatu yang luar biasa persiapannya, tapi kan hasilnya gagal juga. Oke, dulu mungkin ya juara, tapi pemainnya siapa dulu yang latih sebelumnya kan? Itu kan STY punya anak didik semua. Rata-rata mereka gitu kan. Tapi dilanjutkan sama Coach Indra, akhirnya jadi kan keren gitu kan. Nah sekarang aduh, kita justru gagal dan gagal lagi gitu kan. Gagal dan gagal lagi. Semua kita gagal, tapi tidak masalah. Sekali lagi kita tetap dukung timnas, mau gagal seperti apapun tetap kita dukung mereka gitu kan. Karena mereka lah timnas kesayangan kita. Kita mau dukung siapa lagi kalau bukan mereka? Ya hanya mereka lah yang kita dukung gitu kan. Tidak ada timnas yang lain gitu. Tapi ya mohon maaf, kita harus kritik karena memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya supporter. Kita mau tuh mereka dapat medali emas gitu. Bukan hanya soal medali sebenarnya, tetapi permainannya tuh menghibur kita semua. Permainannya itu ada kemajuan lah. Oke, lawan Filipina mungkin Filipina ya terlalu kuat, tapi ini lawan Myanmar, bro. Myanmar, ini Myanmar, bro. Myanmar bisa cetak gol ke gawang Indonesia. Cantik pula golnya itu. Bayangkan, bro, cantik sekali golnya. Over placing dari luar kotak penalti, gol. Indonesia cetak gol dari mana? Mungkin cuma satu itu dari dua lah ya, satu lah dari open play, sisanya dari tendangan sudut. Bayangkan, bro, itu Myanmar bisa cetak gol ke Indonesia, cantik lagi golnya. Betapa suramnya timnasku. Aduh, semoga kedepannya tidak begitulah. Semoga ganti ketua umum kita punya sepak bola jauh lebih bagus lah. Ya, tapi kalau ganti tapi ketumnya juga angin-anginan sama saja. Tapi tidak apa-apa lah, kita dukunglah siapa ketumnya, siapapun pelatih timnasnya, kita tetap support. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.